Nah begitu ketua umumnya jadi menteri, hilang. Gak akan bisa itu kritis. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Ya sudah. Oke. Karena sudah jelas. Nggak ada dalam undang-undangnya Mas bahwa Arief seorang sudah menteri jelas. itu pembantu negara. Nggak ada. Tadi sudah jelas Pak Jokowi bolak-balik mengatakan tidak ada visi misi. Yang ada sebagai anggota kabinet. Tidak ada visi misi menteri, visi misinya presiden. Kalau macam-macam saya copot. Bukan bahwa Tapi kemudian memastikan pemerintah menjalankan tugasnya dan oposisi juga menjalankan Ya, tugas. bahwa Nggak ada kemudian oposisi. Tidak, Nggak ada oposisi. tidak ada Bahwa- oposisi. Nggak ada bahwa oposisi. Nggak ada oposisi. Coba undang-undang nomor berapa oposisi? Itu ngomong sama dia kok jadi. Nggak, bahwa kemudian gini, bahwa kemudian pengawasan itu satu dari 3 fungsi DPR nggak bakal hilang dari undang-undang. Tapi maksudnya jangan kemudian khawatir bahwa ketika kemudian oposisinya kecil, sedikit, lalu pengawasan itu jadi hilang sama sekali. Enggak. Kemajuan teknologi sekarang itu berkat buat demokrasi. Siapapun bisa mengontrol siapapun. Lebih menarik apa yang ditanya Mbak Nana tadi. Mungkin nggak Gerindra tetap kritis sementara ketua umumnya pembantu presiden? Jawabannya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Pembantu. Itu artinya bahwa kalau Ya tetap kritis dong. dia tetap pembantu juga. Itu artinya gini, apa? Bukan pembantu. Mengabdi pada negara. Ya abdi ya bantu. Ya mengabdi pada negara. Ya, Presiden simbol. ya mengabdi Negara. pada negara melalui Jokowi kan begitu. Loh, negara sama dengan presiden. Iya, lewat Jokowi mengabdinya. Bukan manusia ngabdi pada person to Jokowi person. dong. Iya. Tetapi mengabdi kepada negara. Ya, nah itu saya pikir agak sulit ya karena ketua umum akan berbeda kalau ketua umumnya tidak jadi menteri. Yang lain tetap kontrol terhadap kekritisan partai itu tetap walaupun di bagian dari kabinet ya, bagian dari koalisi misalnya, tapi kalau tidak, nah begitu ketua umumnya jadi menteri, hilang. Nggak akan bisa itu kritis. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Ya sudah. Percaya Prabowo akan loyal pada Jokowi? Nah itu dia tuh. Percaya Prabowo loyal sama Jokowi. Saya pikir begini, waktu akan menjadi penguji yang paling setia masing-masing kita. Nah, Tapi kan bisa dilihat dari rekam jejak. Ya, waktunya akan menentukan. Tapi kalau kita bicara hari ini, menilai hari ini dengan menengok ke belakang dari rekam jejak. kalau dijawabnya dari rekam jejak gimana ya? Rekam jejak yang mana? Dari rekam jejak tuh masa lalu lah, yang mana lagi? Maksudnya? Ya. Karena kan ini sebetulnya suatu pertaruhan. Ketika mengajak, katakanlah, Loyal. Pasti loyal. apa buktinya? Dia nggak pernah berkhianat sama negara. Apa yang dia hianati sama negara? Wong dia diberhentikan dari militer juga karena mengabdi kepada negara. Dan ini artinya kalau menjadi pembantu Jokowi akan loyal sepenuh hati. Garis lurus. Pengabdi negara Mbak, jangan pembantu. Pengabdi negara. Ya. Tetap akan loyal. Pengabdi negara tapi menjalankan fungsi sebagai pembantu Jokowi. Bukan pembantu. Loh, pembantu presiden dong. Gini Nana. Pengabdi negara. Karena sudah jelas. Nggak ada dalam undang-undangnya Mas bahwa Arief seorang sudah menteri jelas. itu pembantu negara. Nggak ada. Tadi sudah jelas Pak Jokowi bolak-balik mengatakan tidak ada visi misi. Yang ada sebagai anggota kabinet. Tidak ada visi misi menteri, visi misinya presiden. Kalau macam-macam saya copot di tengah jalan. Pembantu dong itu. Loh, anggota kabinet. Nggak ada pembantu. Nggak ada kata-kata pembantu. Anggota Memang kabinet. pembantu. Nggak ada, mana ada pembantu. Memang. Tunjukkan undang-undangnya, nomenklaturnya yang mengatakan bahwa seorang menteri itu pembantu. Nggak ada. Anggota kabinet. Ini hanya beda istilah saja, tapi ia ditugaskan untuk membantu tugas-tugas presiden. Setuju dong minimal? Setuju. Oke, minimal itu setuju. Tapi Pak Irma. bukan pembantu. Yang membantu itu pasti pembantu. Yang enggak dong. Oke. Kayak kamu membantu memberikan api rokok kepada saya, kan nggak bukan pembantu. Mbak Irma, Anda percaya Prabowo akan loyal? Kan saya tadi masih sisain 20%. Artinya ada 80% saya percaya, 20% saya nggak percaya. Kan gitu. Saya sisakan 20% untuk rasa tidak percaya saya. Kenapa? Itu untuk jaga-jaga agar saya nanti nggak kecewa. Kami nggak kecewa. Nah yang ingin saya luruskan dari Arief tadi, ini karena mau masuk koalisi, kemudian pada cari pembenaran menurut saya. Bahwa tidak ada lagi yang namanya oposisi. Iya toh? Oposisi, kalimat diksi oposisi itu memang nggak ada dalam presidensial.
Tapi perlu digarisbawahi Indonesia ini Nana, presidensialnya masih mandul, masih banci. Separuh presidensial, masih separuh lagi masih parlementer. Jadi yang disebut oposisi seperti PKS ini sebenarnya hanya fungsi. Fungsi check and balance itulah yang disebut sebagai oposisi sekarang ini. Jadi kalau Arief bilang nggak ada lagi, itu pembenaran namanya. Ya memang nggak ada oposisi secara politik nggak, yang kita akuin apa? Sebentar, yang kita akui bermain dengan sebuah undang-undang kan. Semua harus sesuai undang-undang, peraturan, nggak ada kata-kata oposisi. Ini kan gini Nana, ini kan saya bilang ini kan fungsinya. Kalau kalimat oposisinya, diksinya memang nggak ada. Tapi fungsi check and balance itu ada. Oke. Gitu loh. Toto, Ya, saya cuma ingin Bung Arief lebih ikhlas ya menempatkan posisi Prabowo dengan Gerindra. Karena jelas tadi kalau ditantang di Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 1 ayat 2 menyebutkan Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. baik. Bukan, pembantunya dalam jabatan, Oke. bukan person to person. Baik. Ya kan? Baik, Menteri adalah pembantu Presiden. Pak Prabowo adalah pembantu Pak Jokowi. Kami kembali setelah pariwara.